adik-adik, selamat pagi. Ya, ketemu lagi sama Kak Vicky dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, adik-adik harus sudah dalam keadaan bersih, sudah mandi adik-adik. Terus menggunakan pakaian yang baik dan rapi seperti kita mau ibadah seperti biasa. Dan adik-adik sudah menyiapkan uang persembahannya yang nanti akan diberikan. Dan adik-adik minta mama dan papa untuk mendampingi ibadah adik-adik ya. Oke deh adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik, kita akan memulai ibadah pada minggu kali ini. Mari bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira mari. Yang tahu gerakannya, pakai gerakannya ya adik-adik. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Kakak kasih kesempatan untuk adik-adik mengaku akan dosa dan kesalahan adik-adik. Dan kakak akan tutup dalam doa sekaligus doa pembukaan. Kakak persilakan adik-adik untuk berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu ini yang sudah mengaku akan dosa kesalahan mereka. Kiranya Engkau mau mengampuni dosa yang sudah kami perbuat, dan kiranya Engkau mau membimbing kami ke jalan yang benar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang kiranya tidak mengikuti ibadah online pada minggu kali ini. Kiranya Engkau mau menyertai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 299, Ya Tuhan Tiap Jam. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Kak Vicky dan Kak Rensi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tapi kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Mana Jempol. Coba angkat dulu jempolnya. Oke, udah semua ya. 1, 2, 3. Mana jempol, di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari, di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat, berdoa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua kasih, berkat, penyertaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang nanti hamba sampaikan dapat
berguna Tuhan, dan kiranya Tuhan yang memberkati hamba untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Tuhan berkati juga adik-adik yang akan mendengarkannya, biarlah mereka dapat mendengarkannya dengan baik dan fokus agar bisa diterapkan di kehidupannya masing-masing. Tuhan berkati supaya kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ya adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan akan menceritakan tentang seorang tokoh. Lihat deh gambarnya. Siapa ya ini kira-kira? Betul, ini adalah gambar Rasul Paulus adik-adik. Ada yang tahu nggak ya siapa sih Rasul Paulus ini? Nah, karena nggak kedengeran nih jawabannya, jadi kakak ceritain dulu ya. Adik-adik, Rasul Paulus ini adalah seorang yang bertobat adik-adik. Sebelumnya nama Rasul Paulus adalah Saulus. Nah adik-adik, dulu Rasul Paulus ini adalah seorang yang pintar. Dia taat dan mengerti tentang hukum Taurat adik-adik. Nah, tapi dia tuh gak suka sama orang Kristen adik-adik. Dia sebel, dia pingin gangguin, dia pingin jahatin orang Kristen adik-adik. Dan sampai dia punya misi adik-adik, kalau nanti dia ngelihat ada orang-orang Kristen, dia mau gangguin adik-adik. Nah, tapi di perjalanan Rasul Paulus ke Damsyik, dia melihat ada suatu kejadian adik-adik. Di situ dia mendapat sebuah teguran dan dia menjadi buta adik-adik, dia tidak bisa melihat. Nah, karena kejadian itu Rasul Paulus bertobat adik-adik. Rasul Paulus menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, karena sekarang Rasul Paulus sudah bertobat, sekarang dia senang banget, dia ingin ceritain ke semuanya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia gak mau pilih-pilih adik-adik. Dia gak mau cuman kasih Tuhan Yesus itu kepada orang Yahudi aja. Dia gak mau ceritain di suatu kota aja. Dia pokoknya pingin sebarin seluas-luasnya info bahwa Tuhan Yesus itu baik adik-adik. Nah adik-adik, Rasul Paulus tidak pilih-pilih. Dia tidak pilih-pilih ke kota ini aja aku ceritainnya, atau ke kota yang satu aja aku ceritainnya. Tapi dia ceritain ke semuanya bahwa kasih Tuhan Yesus itu berlaku untuk semuanya, berlaku untuk semua masyarakat, semua suku, semua agama, dan gak pilih-pilih, kasihnya ke siapa aja. Hebat gak sih adik-adik? Dia gak capek loh adik-adik buat ceritain kasihnya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau kita terapkan di kehidupan kita yang sekarang, itu artinya kita harus menjadi seperti Rasul Paulus yang tidak pilih-pilih adik-adik. Yang pertama, mungkin kita gak boleh pilih-pilih teman. Kita gak boleh pilih-pilih, aku maunya yang rambutnya lurus aja, aku maunya yang kulitnya putih saja, aku maunya yang jajanannya banyak. Nah adik-adik, kita gak boleh menjadi anak yang pilih-pilih adik-adik. Kita harus berteman dengan semuanya. Nah, yang kedua, kita harus menjadi contoh kalau anak-anak Tuhan itu anak-anak yang baik. Jadi kita harus berperilaku yang baik, kita harus sopan santun, tingkah kita juga gak boleh aneh-aneh, kita harus menuruti kata orang tua biar kita menjadi teladan untuk teman-teman kita yang lain. Nah, dari situ kita bisa menceritakan bahwa Tuhan Yesus baik, maka kita juga harus menjadi anak-anak yang baik adik-adik. Dan kalau kita sudah menjadi anak-anak yang baik, kira-kira Tuhan senang gak sih? Nah pasti senang dong, Tuhan akan senang sama adik-adik, dan Tuhan akan memberikan semua kasihnya kepada adik-adik, dan adik-adik juga bisa memberikan contoh kepada yang lain. Nah adik-adik, dari kisah Rasul Paulus ini kita harus belajar ya adik-adik, supaya menjadi anak-anak yang tidak pilih-pilih, menjadi anak-anak yang membawa kasih buat lingkungan kita dimanapun kita berada, dan mau menjadi anak-anak yang baik seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus, ya kan adik-adik? Nah, jadi kita harus janji ya, janji sama Tuhan kalau kita akan menjadi anak-anak yang baik dan membawa kasih untuk semuanya.
Oke deh adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon dari Kidung Ceria 184, bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam mata kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Mari siapkan uang persembahan adik-adik dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur perkara air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami memberikan persembahan yang kami punya, kiranya Engkau dan kiranya persembahan ini juga bisa berguna bagi gereja dan orang yang sedang membutuhkannya. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pada minggu kali ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita terima berkat, mari bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Yang tahu gerakannya, kita pakai gerakannya ya adik-adik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Adik-adik, sekarang kita akan terima berkat. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Dadah.